Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus. Kita masuk pembahasan ar-roja, yakni apa itu tentang ar-roja. Roja adalah wartiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubun indah. Perasaan puas untuk menunggu sesuatu yang ia inginkan, sesuatu yang ia ingini. Istilah gampangnya harapan, yakni harapan sesuatu yang ditunggu-tunggu, sesuatu yang dia ingini, yang ingin ia dapatkan. Inilah makna roja. Tentu syarat roja, harapan, ialah menempuh sebab-sebab. Seseorang yang punya harapan ingin memiliki anak, dia akan menempuh sebab-sebab agar ia memiliki anak. Dari ia mencari seorang istri, sampai ia melamar dan menikahinya, lalu Allah berikan ia seorang anak. Maka termasuk bentuk tipuan, igauan, seseorang yang mengigau, seseorang yang memiliki harapan kosong, khayalan, ialah dia tidak jujur dalam mengharap, dalam roja. Kenapa? Tatkala ia menginginkan sesuatu namun tidak mengusahakan sebab-sebabnya, maka yang demikian tidak dinamakan roja. Seseorang yang hendak memanen padi, maka dia harus menabur padi. Demikianlah kehidupan. Dunia ini merupakan tempat untuk menanam benih. Kalau kita menginginkan benih kebaikan atau panenan kebaikan, yakni surga, maka kita harus menyiapkan benihnya dari benih-benih kebaikan. Jangan pernah mengharapkan surga namun tidak melakukan amalan-amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Jangan pernah mengharap untuk masuk surga namun tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan amalannya diterima namun tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka benih, seseorang menabur benih di dunia, benihnya ialah iman. Ibaratkan dunia ini ladang, sawah. Maka ibaratkan dunia itu ladang atau sawah. Maka persiapkan benih untuk menanam di dunia ini. Benihnya ialah keimanan. Dan tidaklah akan tumbuh benih kecuali harus diirigasi, harus dikasih pengairan. Apa pengairannya? Pengairannya ialah ketaatan, at-ta'at. Maka keimanan dari hati yang beriman harus disucikan hatinya dari keraguan-raguan terhadap janji-janji Allah. Harus dihindarkan
dari akhlak-akhlak yang rendah, akhlak yang tercela. Tatkala seseorang sudah melakukan usaha-usaha menanam benih dengan benih yang terbaik, melakukan pengairan yang benar, tidak menyia-nyiakan, maka dia tinggal menunggu keutamaan fadlullahi ta'ala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya ia tetap melakukan itu terus, istiqomah, lurus sampai datang al-maut, kematian, dan mengharapkan husnul khatimah, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan rojaan hakikiyan, roja yang benar-benar roja. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, apa yang ia siapkan? Iman. Ingat, iman. Setelahnya walladzina hajaru, yakni orang-orang yang berhijrah. Hijrah ini merupakan suatu bentuk amalan soleh. Iman, amal. Wajahadu, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Ini amal soleh. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka inilah orang-orang yang yarju, roja, mengharap rahmat Allah. Artinya ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ialah mereka yang memiliki iman, mereka yang beramal soleh, bukan dengan omong kosong, bukan dengan amalan kosong. Wallahu ghafurur rahim. Tatkala mereka sudah jujur imannya, benar amalannya, yakinlah wallahu, dan Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha ar-rahim, penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang rojaknya diiringi dengan ketaatan dan menjauhi dari maksiat, maka inilah rojak yang sahih, rojak yang benar. Namun barang siapa dia mengharapkan rahmat Allah namun diiringi dengan kebatilan, tidak menjauhi maksiat, maka inilah yang dinamakan kedustaan. Bukan rojak namun kedustaan. Maka termasuk yang hendak diperhatikan, hendak diketahui, seseorang yang melakukan amalan rojak, yakni rojak ini ialah amalan hati, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka harus memenuhi 3 kriteria. Al-awwalu, yang pertama, hendaknya ia menumbuhkan cinta kepada sesuatu yang ia ingini. Ia menginginkan surga, maka ia hendak harus mencintai surga. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada surga? Maka baca ayat, baca hadis tentang ayat-ayat surga, hadis-hadis yang menceritakan tentang surga. Yang kedua, khawatir kehilangan apa yang ia cintai.
khawatir terhadap apa yang ia cintai. Jangan sampai lepas. Jangan sampai ia terhindarkan dari apa yang ia cintai, yakni surga, rahmatnya Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, mengusahakan apa yang ia ingini. Ia ingin surga, maka harus menempuh jalan surga. Jangan seseorang ingin surga tapi tidak menempuh jalan surga, malah menempuh jalan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Seseorang ingin pergi ke Jakarta, kalau dia berada di Solo, malah dia pergi. Seseorang yang dari Solo hendak ia pergi ke Jakarta, tapi dia tidak pergi ke barat, malah pergi ke timur, maka dia tidak akan sampai Jakarta, melainkan hanya akan sampai ke Surabaya. Ini salah jalur. Ini contoh saja. Berikutnya kita akan membacakan ayat-ayat hadis juga tentang masalah roja ini. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, yakni Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, yakni kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang asrafu, melebihi batas, melampaui batas, ala anfusihim, kepada diri mereka masing-masing. Melampaui batas dikarenakan tenggelam dengan kemaksiatan. La taqnatu, namun demikian jangan sampai kalian itu taqnatu, berputus asa, min rahmatillah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun juga, sebanyak dosa apapun dosanya, bagaimanapun betapa banyak pun dosanya, maka tatkala ia mau bertobat, maka Allah pasti akan memberikan ampunan selama pintu tobat belum ditutup. Kapan pintu tobat ditutup? Yakni tatkala nyawa sudah di kerongkongan atau tatkala matahari terbit dari arah barat. Karena innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa selama ia bertobat dari dosanya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya ia Allah al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, lagi maha penyayang. Maka jamaah, sampaikan ini kepada orang-orang yang mereka mengaku muslim namun mereka meninggalkan sholat, namun mereka bergelimang dengan maksiat, dengan zina, dengan judi, dengan minum khamar, dengan riba. Sampaikan kepada mereka bahwasanya pintu Allah masih terbuka agar mereka bertobat. Hendaknya mereka meninggalkan seluruh amalan-amalannya yang jelek. Karena terkadang ada manusia itu yang tidak mau bertobat, enggan bertobat dikarenakan apa? Dia menganggap sudah terlampau banyak dosa. Buat apa saya bertobat? Wong saya sudah banyak. Kelihatannya saya tidak akan diampuni. Loh, kita sampaikan tidak seperti itu. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa, betapapun banyak dosanya. Sampaikan, beri kabar gembira, dan ingatkan kepada mereka bahwasanya Allah Maha Pengampun. Namun juga jangan lupa bahwasanya Allah juga memiliki siksa. Apabila kita sudah sebenarnya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, maka gunakan umur yang sisa ini untuk kembali inabah,
kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah. Takutlah wahai manusia dengan hari di mana amalan-amalan itu akan ditampakkan di hadapan kita. Sampai kulit-kulit kita pun akan berbicara, bersaksi atas apa yang telah kita lakukan. Bumi yang kita injak pun akan bersaksi. Dulunya digunakan untuk bersujudkah atau digunakan untuk maksiatkah? Nasallallahu salaman wal afiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan atas dirinya, yakni mewajibkan atas Allah, atas dirinya sendiri, sebelum diciptakannya makhluk-makhluk, seluruh makhluk, Allah berfirman, Inna rahmati taklubu ghadabi. Dalam riwayat yang lain, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih aku kedepankan daripada murkaku. Juga dalam riwayat Umar bin Khattab, satu ketika pernah didatangkan di hadapan para sahabat seorang bayi. Maka datang seorang perempuan yang ternyata perempuan itu merupakan ibu dari bayi tadi. Maka digendonglah bayi tadi, digendong, diangkat, lalu dia tempelkan ke dadanya dan ia menyusui bayi tadi. Tentu dengan tanpa terlihat auratnya di hadapan para sahabat ya. Jangan dibayangkan seperti itu ya. Tentu dengan hikayat wanita ini pergi di balik hijab, di balik penglihatan para lelaki, dan menenangkan bayi yang menangis bayinya dengan menyusuinya. Nabi hanya menceritakan tanpa melihat ya, tentu ini merupakan sesuatu yang mustahil Nabi melihat aurat seseorang wanita ajnabi ya. Wanita yang tidak boleh dilihat karena bukan mahram. Maka tatkala bayi itu tenang, digendong oleh ibunya dan disusui oleh ibunya, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang hadir di ketika itu, bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin seorang wanita tadi akan melemparkan anaknya ke dalam api? Mungkin tidak. Ibu tadi akan melempar anaknya ke dalam api. Maka kami para sahabat mengatakan, wallahi, tidak, demi Allah tidak akan wahai Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda, Allahu arhama bi abdihil mu'min min hadihi ala waladiha. Sesungguhnya atau Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman daripada sayangnya ibu ini kepada anaknya. Inilah bentuk sifat Allah Ar-Rahim yang tentu kita harus mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, Maha mengasihi. Maka harus yakin seseorang yang memiliki harapan agar diampuni segala dosa-dosanya, harus yakin tatkala ia sudah benar-benar sungguh-sungguh bertobat dari segala bentuk dosa, maka dia harus yakin bahwasanya tatkala ia sudah jujur tobatnya, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tentu tatkala ia sudah bertobat dengan keyakinan Allah akan mengampuninya, kalau ia yakin, maka jangan melakukan keraguan.
Apa itu melakukan keraguan? Yakni setelah kita bertobat, kita balik berbuat maksiat kembali. Maka ini merupakan keraguan terhadap rahmatnya Allah. Bahkan ini termasuk al-gurur, orang yang menipu. Berkata Yahya bin Mu'ad, merupakan kebohongan yang paling besar menurutku adalah, kata Mu'ad atau kata Yahya bin Mu'ad, merupakan kebohongan yang paling besar menurutku ialah seseorang yang tenggelam di dalam kobangan dosa, namun ia mengharapkan maaf dari Allah, namun tidak disertai rasa menyesal. Artinya ia senantiasa masih tenggelam dalam kemaksiatan, dalam dosa, namun ia mengharapkan maaf dari Allah, namun tanpa dibarengi rasa menyesal. Dan ia melakukan hal itu, yakni meminta maaf, mendekat kepada Allah Ta'ala, namun tidak diiringi dengan ketaatan. Tanpa menyesal, tanpa diiringi ketaatan. Maka kata beliau, orang seperti ini ialah seseorang yang mengharapkan surga, namun menanam benih neraka. Artinya apa? Tidak akan terpenuhi. Seseorang yang mengharapkan negeri muti'ain, negeri ketaatan, namun ia menempuh dengan jalan kemaksiatan. Ia mengharapkan upah, namun tidak tanpa melakukan pekerjaan. Ya, apa ada? Ya, seseorang menginginkan upah, namun tanpa bekerja. Ia masih senantiasa mengharapkan rahmatnya Allah Ta'ala, tapi dia masih juga dibarengi dengan sikap menyepelekan dosa. Ini perkataan Yahya bin Mu'ad rahimahullah. Seorang penyair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masa likaha inna safinata la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan kesuksesan, namun engkau tidak berjalan di atas jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidak akan berlayar di atas daratan. Ya, ini perkataan yang pendek namun dalam maknanya. Ya. Seseorang yang hendak berlayar tentu akan menggunakan perahunya di atas air, di atas perairan, di atas lautan. Karena sesungguhnya apa? Kapal tidak berlayar di atas gurun pasir, di atas daratan. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran. Sebagai penutup, Nabi Muhammad SAW, ya, satu hadis pernah bersabda dari sahabat Anas. Nabi bersabda, Allahu yaqulu atau yaqulu qala Allah Ta'ala. Nabi bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau menyeruku, mengharap kepadaku, ya. Allah berfirman, wahai anak Adam,
seandainya dosamu itu mencapai memenuhi langit, kemudian engkau beristighfar meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi dosa-dosa, namun engkau menemuiku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku, tidak berbuat kesyirikan, syai'a, tidak mengesekutukanku dengan satu apapun, sungguh aku akan mendatangi kamu dengan sepenuh bumi ampunan. Ya. Hadis riwayat sebagaimana telah disampaikan takhrij hadisnya pada pertemuan atau pada tulisan beliau yang lalu. Maka selalulah jangan sepelekan dosa-dosa itu, namun juga jangan berputus asa untuk meminta ampun, tentu dengan minta ampun yang benar, yakni yang jujur. Jangan mengulangi dosa, jangan meremehkan dosa, dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan yang paling penting, jangan melakukan dosa kesyirikan, karena dosa kesyirikan itu tidak diampuni apabila ia belum bertobat sebelum ia meninggal. Kalau ia sempat bertobat, maka insya Allah Ta'ala Allah akan mengampuni dosa syirik tadi. Ini khusus dosa syirik. Adapun dosa yang selainnya, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Mau dia bertobat ataupun belum sempat bertobat, kalau Allah kehendaki diampuni, akan diampuni. Kalau tidak diampuni, maka Allah akan siksa dulu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka senantiasa mari kita perbanyak istighfar, perbanyak amalan soleh. Semoga istighfar kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Semoga amalan soleh kita pun juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.